semuanya, selamat datang di Cursing Band, curhat singkat bareng anime, bareng aku dan Bakis. Hai Kis. Halo guys. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang yang katanya orang itu kok kerja terus, orang itu kok diem terus, kok kok sok polos atau kok diem aja, nggak ngobrol kayak kertas yang nggak ada kusutnya, ya nggak sih? Yang nggak ada motifnya. Bagi orang kayak gitu nggak? Atau bahasa kerennya serius ya? Apa bahasa ini monoton, kaku, Iya, ya serius. kan? Serius banget gitu. Jadi kita bakal bahas tentang kamu orang serius atau orang polos, atau pura-pura polos tapi serius. Tapi keren sih, pura-pura polos padahal dia mengamati. Iya. Iya, betul-betul. Ya kan? Ini tuh ada thread pertama dari siapa sih? Dari siapa, Kis? Ini ada dari press_room. Dari Ro. Oke, katanya Cerita kocak. Lagian pernah malu banget gara-gara apa? oke, Ini terus ada jawaban dari Devara_Ayu_M. Ketemu pacar di mall pas Maksi. Maksi apaan ya? Oh, makan siang. makan siang. Waktu masih di pabrikan Batam, pas mau masuk lift, kok nggak ajak-ajak Maksi di sini sambil cubit perut. Oh. Dia bilang dadakan sama bos, terus aku minta takbiran, dia kasih uang 50 sambil bilang beli sendiri ya, aku lagi sama bos. Pas sore ketemu masih ngomel-ngomel nih, dia ketawa-ketawa, patut abang minta duit ganti rugi 50 tadi. Rupanya yang ketemu di mall kembaran pacarku. Dan bukan pacarku. Oh, pacarnya kembar. Nggak bisa dibedain ya. Oh iya, itu sih polos atau malu? Kenapa nggak nanya dulu kalau udah paham, udah tahu pacarnya tuh kembar? Iya kan? Iya, setidaknya pasti tahu perbedaannya kan. Iya, itu polos nggak sih? Terlalu polos. Terlalu polos, jadi nggak tahu. Iya, salah orang pula itu. Selanjutnya ada juga nih, Teh, dari Egner.endus. Jadi MC lupa resleting celana, baru sadar pas doa penutupan. Jadi anjir resleting celana kebuka. Lama itu ya, pasti. Itu terlalu excited jadi MC tapi lupa gitu kan ya. Kalian terlalu gugup juga nggak sih? Jadi fokusnya sama audiens atau apa kayak gitu. Tapi kan yang namanya MC itu kan orang yang pertama dilihat, dia kayak center gitu ya kan? Iya, jadi makanya mungkin. Pas waktu doa penutupan lagi, udah penutupan itu. Wah. Pas amin kira-kira tuh ya. Pas amin bubar. Aduh, terus ini ya? Dari il.mu, salah masuk mobil, ada orangnya lagi di dalam. Oh. Aduh, salah masuk mobil. Yang sering kita lihat tuh kayak kita lagi nunggu siapa gitu, keluarga. Terus kita nggak ingat plat mobil keluarga kita. Padahal keluarga kita tuh udah di depan, tapi kita asik lihat kiri kanan aja. Dan keluarga kita tuh kayak sengaja nggak mau manggil dulu biar kita peka. Pernah nggak, Kis? Iya. Iya kan? Padahal orangnya udah di deket kita, cuman sengaja aja. Kan kocak. Oh, pas SMP aku juga kayak gitu. Sampai kejadian itu aku hafal semua plat Iya, di rumah. berarti itu pengalaman, Kis. Pengalaman. Iya. Apalagi misalnya kita disuruh ambil barang sendiri di mobil gitu kan. Iya. Kan banyak yang warna sama lagi ya. Jadi kan kita bingung. Kenapa nggak nanya? Aduh. Terus? Selanjutnya ada apa? Dari Lioness says the wonder. Oke. Hidup belum jahat kalau belum difitnah sama orang. Nama kamu dibikin jelek di mata orang.
seolah kamu salah gara-gara satu orang yang muka polos tapi hidupnya penuh manipulatif. Oh Ini banyak iya. Banyak ya lingkungan. kan? Berarti Kalau bahas barunya flying victim ya. flying victim ya. Tapi kalau kita polos, tapi kita mengamati, cuman kita nggak masuk ke dramanya aja gitu. Oke aja ya kan? Tapi kalau sampai manipulatif ya Udah ya ini berarti aku flying. iya kayak katanya dari Aline Sam ini is okay, Allah know everything katanya. Ya kan? Terus kata dari Bang Dun, Mei 2023 jadi kambing hitam di salah satu perusahaan. Gak tahu harus apa-apa tapi dipaksa harus tahu segala masalahnya. Dari 5 orang cuman aku aja yang tersalahkan. Dijauhkan teman-teman karena mereka udah terghosting sama kepala bagian. Dan Agustus 2024 ini aku di cut off sama teman baikku sendiri. Sebuah pelajaran dari yang namanya teman. Nah, sampai nge-cut off. Ini tuh berarti dia nggak berani bicara ya? Iya sih, sama sekali putus pertemanan nggak sih itu intinya? Iya, dikambing hitamkan. Dia nggak berani bicara, nggak berani ngejawab mungkin ya. Jadi kayak difitnah sana sini, disalahin, terus nggak bela diri juga mungkin ya. Tapi sebagian ya, Sah. Kalau di lingkungan kita tuh kalau orang nyalahin depan lingkungan orang banyak tuh kita memang nggak bisa bela diri loh. Oh iya, emang kita nggak bisa bela diri? Iya, karena kan kita cuman sendiri posisi kan. Ini kalau kita jawab pasti dari sini nyeletuk, dari sini nyeletuk. Jadi Lebih baik diem gitu. Kalau enggak, misalnya kita jawab juga pasti Tetap salahnya lebih salah. banyak. Gitu. Oh, Karena apalagi kita sendiri orang itu banyak kayak gitu kan. Makanya mungkin ya di Indonesia ini banyak pembulian gara-gara itu. Soalnya kalau orang salah itu bukan dipanggil satu-satu, ditanya dulu sama atasan kayak gitu. Habis itu nanti kalau udah tahu atasan tuh dari sudut pandang bawahannya masing-masing, habis itu baru dikumpulin berlima kayak gitu kan. Jadi atasannya tuh kan bisa jadi penengah kayak gitu kan. Seharusnya gitu. Tapi kalau kejadian di lapangan sekarang kan nggak langsung dipanggil 5-5, terus langsung menyalahkan satu orang tanpa tahu dari sudut pandang dia oh juga iya gimana. sih, itu memang penengahnya yang salah atau enggak cara dia nge-cut off-nya kayak gitu biar orang ini pergi sendirinya gitu, ya kan? Iya, tapi sebagian jahatnya dunia kerja kan nggak sah. Iya. Dia tuh apa tuh namanya, misalnya ada masalah kok di perusahaan ini kan ada yang namanya pesangon ya kalau kita dikeluarkan. Jadi misalnya kalau kerjaan kita udah nggak bagus atau ada masalah sana sini, kita akan dibuat nggak nyaman gitu. Iya, sengaja Soalnya, kan? kalau kita dikeluarkan perusahaan, kita akan dapat pesangon. Tapi kalau kita keluar sendiri kayak gitu, kita nggak dapat apa-apa kayak itu. Itu yang dikejar perusahaan. Iya. Kayak mana ya, harus sadar diri atau gimana juga. Tapi jahat anunya, Emang metodenya cuma apa namanya? hindarin. Dunia tuh kejam, Kis, ya kan? Kemanapun kita pergi tuh banyak orang yang jahat gitu. Iya, yang penting jaga mulut. Apa yang kita kerjain yang penting beres, udah. Iya, yang penting tanggung jawab, jangan termasuk dalam lingkaran setan itu. Iya, soalnya di dunia kerja ini banyak orang yang cuma mancing pembicaraan. Paham nggak sih, Sah? Iya, dia mancing sebenarnya tujuannya. Ngomong, terus dia ngomong sama orang seolah kata-kata awal itu dari kita kayak gitu. Jadi suka manas-manasin gitu kan? Makanya kalau orang kayak gitu bagus diam aja. Iya, nggak tahu, yang penting kayak gitu aja, lebih banyak dengerin aja deh. Iya, betul. Jangan terlalu oversharing juga. Kita kan juga nggak tahu kan kawan kita akan ninggalin kita kayak gitu kan. Iya, tembok kan punya telinga ya. Dengar omongan orang dia sakit hati, kan kita nggak tahu sudut pandang orang gitu kan. Iya. Teman kita udah tahu tentang kita semua, nggak wow gitu. Jadi Kis, terlalu percaya. iya, jadi Kis sebenarnya orang serius sama orang polos itu kayak memang beda tipis aja, ya kan? Terkadang kita bisa serius banget, terkadang kita bisa pakai muka polos kita, ya. Gitu. Jadi yang namanya serius itu sikap yang sungguh-sungguh gitu, nggak main-main. Apalagi kalau kita punya tujuan hidup yang memang benar-benar kita tata, ya kan? Biar nggak buang-buang waktu untuk capek.
Mm-mm. Terus kalau dia polos berarti dia tuh kayak sederhana, jujur apa adanya. Cuman orang polos ini biasanya kayak entah dia terlalu polos atau kayak mana nggak tahu ya. Kayak biasanya mudah dihasut gitu loh. Kayak masuk sesuatu informasi kayak dia mungkin harus ditelaah dulu infonya itu, ya kan? Iya. Mm-mm. Terus kalau orang yang serius tuh kayak biasanya dia berpikir dulu ke depannya kayak mana baru dia bertindak gitu. Kalau Mm-mm. orang polos Iya, sebenarnya untuk ke- kita harus tahu juga betul apa salahnya, nggak harus menerima informasi itu mentah-mentah kan. iya harus saring dulu. Mm-mm. Terus kalau orang polos sebenarnya kan dia kan ada polos emang benar-benar polos nggak tahu apa-apa nih. Mungkin kalau kayak kata orang mainnya kurang jauh gitu. Pernah dengar nggak? Dia rumahan sih ya, ya. Iya, kayak mainnya kurang jauh nih, makanya dia polos sebenarnya. Jadi cuman butuh diasah aja, ya kan? Ada juga yang memang polos tapi nggak mau belajar gitu loh, kayak dia menutup dirinya. Nah, itu tuh kayak nggak baik aja, kayak mudah dihasut sama orang, mudah dibodohin sama orang, bahasa kasarnya ya kan? Uh-uh. Jadi kalau kita jadi orang polos ya menurut aku ya nggak masalah. Yang penting kita jangan ketinggalan zaman aja gitu. Dan sesekali memang harus serius. Tapi kebanyakan orang polos pasti dimanfaatkan sih. Iya, iya. Karena Tapi kalau kita misalnya di kantor, terus orang menganggap kita orang yang polos. Tapi sebenarnya kita nggak polos. Gitu. mm, Jadi cara kita polos cuman untuk meredakan drama-drama aja, nggak mengikutin aja sebenarnya. Oke sih. Pura-pura bodoh gitu, Ki. abis itu biasa orang polos itu selalu jujur nggak sih? Iya, Selalu apa iya, adanya. Jadi makanya sering kali dihianatin kayak iya, gitu. iya. Dia Dia kayak, itu harus berpihak sama dia kayak itu, terlalu polos. iya kayak terlalu baik gitu kan. Dia berpikir kok dunia ini selalu harus berpihak sama dia, terus sekali dapat masalah kayak gitu, ih kok jahat, nyalahin semua gitu. Kebanyakan orang polos terlalu polos gitu sih. Iya, makanya kita boleh polos tapi jangan polos-polos banget. Maksudnya bisa tahu yang mana serius, yang mana memang benar-benar, ya kan? Terus menurut Balkis, Iya. tanda kita tuh baik, tapi kita gampang dibohongin itu kayak mana? Halo Apa tuh? Kis. Menurut Balkis, kalau kita tanda kita tuh orang baik, tapi tuh sebenarnya kita polos dan gampang dibohongi. Oh, yang pertama misal saat kerja itu kita kan lagi sibuk dengan kerjaan kita, Mm-mm. tapi ada seseorang yang minta bantu juga. Kita Iya, saking nggak enakannya atau apanya, kita terima aja kayak gitu. Oh ya udah bentar ya kayak gitu. Jadi itu lama-lama jadi kebiasaan gitu, jadi iya, tanggung jawab dia gitu kan. mm-mm. Gara-gara terlalu nggak enakan kayak gitu. Iya, kayak Rasa pernah nggak sih? kenapa? Misalnya lagi sibuk malah disuruh orang bantuin kerjaan ini, terus udah dibantuin sekali malah minta-minta lagi, seolah itu jadi tugas kita ke depannya. Rosa pernah ya, awal-awal kerja kayak pengen baik sama semua orang. Rosa pernah kayak gitu, Kis? Iya sih, aku juga pernah. Iya kan, nggak Karena anak munafik. baru ya. Iya kan, anak baru biar kayak bisa kita lihat nih orang sebenarnya baik nggak atau manfaatin aku aja gitu. Jadi bisa kita pakai tuh. Mungkin 6 bulan kerja awal, Rosa kayak gitu. Terus karena udah berani 6 bulan ke atas tuh kayak udah bisa bilang nggak deh aku ada kerjaan kayak gitu. Kayaknya semua orang gitu Mm. kali ya. Iya sih, karena kesan pertama sama Iya, pulang kantor iya, juga iya. pasti. Kayak gitu. Jadi kayak kita tuh ya udah sok baik aja. Oh ya sebentar ya Bang, ntar aku bantuin gitu. Terus 6 bulan ke atas atau hampir 1 tahun, kita udah bisa bilang enggak. Aku juga ada kerja dan kerjaku juga penting bagi aku. Mm. Intinya itu ditolong malah merasa Iya, penting ya. uh-uh. Minta Ter lebih gitu, ditolong malah minta lebih. iya makanya dan nggak bilang makasih juga. Tapi biasa orang polos, oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Apa salahnya bantu orang? Pasti kebanyakan gitu nggak sih? Itu tergantung orangnya, entahkah dia polos, entahkah dia nggak mau berdebat. Paham gak sih kayak Iya. udah selesai, males sama dia kayak gitu. Ya udah, biarin aja yang penting aku dapat pahala kayak gitu. Iya.
Kalau tipe kita mana ada. Tipe siapa? Tipe-tipe kita ini. Kalau sekali dibantu, 2 kali udah. Kayak itu lagi. Ini kerjaan siapa sih? Oh, Balkis kayak gitu. Iya. Kalau Rosa sekarang udah 3. Nggak banyak kawan ya. Kenapa, Di Gis? situ. Kenapa? Makanya jadi nggak banyak kawan di situ. Jadi karena nggak bisa dimanfaatin. Iya. Oh, nggak banyak kawan di sana. Punya sih, tapi nggak banyak gitu kan. Soalnya Cuma sekedar teman gitu aja ya. anak baru gitu kan biasa dimanfaatin gitu. Kalau nggak bisa digunakan, ya tinggalin. Tipe-tipe orang kan gitu kan. Iya, makanya. Dia tuh sampai Rosa pernah dibilang, ini tuh penting. Terus Rosa bilang, jadi kerjaan aku nggak penting, Rosa bilang kayak gitu. Mungkin itu penting buat dia, tapi nggak penting buat Rosa, karena kan itu tanggung jawab dia. Sedangkan kerjaan kita kalau nggak selesai, kita yang ditegur, ya kan? Makanya kita tuh harus berani bilang nggak apa-apa di awal sok baik aja, terus nggak apa-apa. Terus nanti kita udah tahu tuh, karena kita udah ngetes orang, oh ini orang baik karena manfaatin aja. Oh ini orang baik memang dia mau kasih ilmu, tapi kita harus deketin, karena ada juga orang kayak gitu. Iya. Jadi kita harus tahu. Intinya jangan terlalu terima aja sih. Soalnya apa salahnya sih nggak punya teman banyak. Teman itu cukup 1 atau 2 gitu kan. iya, oke, betul. Soalnya kalau kita makan pakai uang kita sendiri, membeli uang sendiri, bahagia juga kita sendiri gitu. Apa sih yang harus kita pikirin di teman-teman kita? Yang ada bikin sakit hati nggak sih, tiba-tiba teman kita itu pergi sama ini, kita nggak diajak, itu nggak sih yang bikin jadi penyakit hati ujung-ujungnya? Iya. Kenapa diri sendiri aja? Terus ya, biasanya orang yang sering bilang maaf atau dikit aja salah, secuil aja salah langsung bilang maaf, gampang banget bilang maaf. Nah, itu tuh orang polos biasanya. Tapi Tapi kalau di tempat kerja kan memang dibiasain gitu sih. kayak mana? Maaf, tolong, maaf, makasih setiap bicara sama orang kayak gitu. Jadi kalau di kantor kami itu hal biasa kok, maaf itu. Iya. Tapi kerjanya kalau saya itu, oh maaf kayak gitu. Biasanya gini, kayak terlalu sering bilang kata maaf. Kalau yang Balkis bilang itu kan kayak sopan santun kan? Kayak maaf ada waktunya nggak, maaf ganggu waktunya nggak, gitu kan? Iya kan? Soalnya pernah ditegur ya, Sah. Kenapa? Gara-gara kita kan orang di sana jarang lah kayak gitu kan, misalnya suruh ngambil barang kayak itu kan, ambilkan dulu itu, kita kan biasa langsung gitu kan. Habis itu jadi aku ditegur pas baru pertama kerja itu. Apa? Balkis biasain kalau nyuruh orang itu bilang tolong ambilkan itu, habis diambilkan makasih. Dia bilang siapa itu? Atasan sih yang ngajarin pas pertama masuk kerja itu kan, pas kesenangan itu. Biasanya kan kalau nyuruh orang itu pakai kata tolong, habis itu ucap makasih. Habis itu kalau ada salah itu ucapkan maaf. Dibilang. Iya. Sopan santun sih, kayaknya lebih ke situ. Kenapa? Tapi kalau dipikir sopan santun di kantor juga sih kurasa, tapi kalau dipikir-pikir memang bagus sih, nggak ada salahnya kayak gitu kan, memang kita pun jadi lebih baik gitu. Iya, maksud Rosa tuh kayak jangan terlalu gampang minta maaf. Kalau yang kayak Balkis bilang itu kan benar, kayak dia tuh sebelum kita minta tolong sama orang ya kita tanya dulu, ada waktunya nggak kak? Abis itu maaf ya kalau mengganggu waktunya. Terus kalau memang udah selesai dan dia kasih ilmu berarti bilang makasih gitu. Pokoknya kata maaf, kata makasih sama kata tolong itu jangan hilang, ya kan? Tapi kalau kita terlalu polos, gampang banget bilang kata maaf, padahal sebenarnya kita nggak salah dan mungkin orang yang salah, tapi kita yang bilang oh ya udah maaf, mungkin aku gini-gini gitu-gitu. Jadi kayak jangan terlalu gampang minta maaf langsung, maksudnya. Iya sih, kalau kayak gitu ujung-ujungnya jadi dimanfaatin kan? Iya, jadinya kita dimanfaatin dan apa? Kalau gitu ujung-ujungnya nanti orang mikir kalau mau nyalahin dia pun kan, oh nanti pasti dia yang akan minta maaf. Iya gitu. Jadi kayak kalimat penutupnya tuh ada di kita, padahal kita nggak salah. Jadi jangan segampang itu kita minta maaf, kecuali kita memang benar-benar merasa kalau kita salah gitu. Ya kan? Terus orang polos juga dia ngerasa kalau itu tanggung jawab nggak kita kerjain,
nggak kita bantu, kita tuh salah, merasa bersalah, padahal itu bukan tanggung jawab kita gitu. Biasa kayak gitu, Iya. ya kan? Terus dia lebih memikirkan kerjaan orang lain daripada kerjaan sendiri. Terus dia mikirin, kalau dia nanti kayak gini, kayak mana ya? Apa aku harus bantu ya? Kalau nggak ada aku, nanti nggak akan selesai. Padahal kita semua punya porsi masing-masing kan? Gitu. Jadi menurut Balkis, kita harus sederhana, harus polos, atau memang 100% pure serius? Kalau polos di zaman sekarang, apalagi masuk dunia kerja, jangan lagi ya, aku rasa ya. Jangan lagi. Dewasa gitu kan, bukan anak-anak. Jadi kita harus belajar juga kayak mana ikut perkembangan zaman kita, kayak mana, kayak gitu kan. Jangan terlalu kayak mana ya, nanti ujung-ujungnya direndahin, nggak terlalu banyak nggak tahu atau apa kayak gitu. Iya. Jadi kita harus tahu di mana waktunya kita diem, waktunya kita serius, kayak itu waktunya kita bercanda kayak gitu kan. Ini jangan orang kantor lagi bercanda kita malah diem kayak gitu kan, terakhir kita yang dijauhin kayak gitu. Nanti lagi ada orang bercanda kayak gitu, bercanda di kantor itu dewasa-dewasanya kan biasa nyelekit kayak gitu kan, tapi habis satu hari aja, paham nggak sih? Benar-benar. Nggak bisa bawa hati juga, karena itu bisa dibilang kayak hiburan kantor juga ya, karena kan bukan kita juga yang jadi bahan kayak gitu mau kali. Betul. Tapi mau kali kalau orang tahu polos ini jadi merasa mereka ngomongin aku ya, mereka ngomongin aku ya, gitu-gitu, terakhir jadi penyakit hati ujung-ujungnya. Iya. Terus misal nih, Balkis punya teman dan dia rasa diri dia tuh polos, terus sampai dia bilang, aku tuh sebenarnya polos, tapi aku juga bisa kesel dan aku bisa bedain yang mana yang benar, mana yang salah. Setuju nggak, Kis? Enggak. Jadi? Aku ada kawan yang kayak gitu kan. Dia terlalu polos perasaanku. Terlalu polos. Terakhir jadi bahan bulian di kantor. Terakhir apa? Jadi bahan bulian di kantor. Oh iya? Contoh, misal cekukan, rekan dia kan hobi kali cekukan. Jadi dia tuh terlalu polos. Kalau cekukan tuh Rafa pernah dengar nggak, obatnya dikasih, kalau bayi-bayi itu air liur ditempelin di tisu, ditempelin ke dahi. Oh iya, ada tuh kayak gitu. Ada kan. Jadi orang kantor tuh ngomong, Jel sini deh, kata orang tuh kayak gitu kan. Di cekukan, ini ada obatnya, betul nggak nih, katanya kayak itu kan. Betul, jadi dia percaya aja gitu. Memang iya sih, tapi kan itu untuk bayi gitu kan. Iya. Apa salahnya? Jadi ditempelin tisu pakai air liur itu berhenti dia cekukannya gitu. Jadi itu jadi bahan terus kayak gitu, setiap dia cekukan kayak gitu, ditempel kayak gitu kan. Jadi dia langsung lakuin itu gitu ya? Dari air liur kawan-kawan kantornya. Jadi kalau ngeliatnya pun, kenapa nggak ditolak sih, aku bilang kayak itu kan. Tapi gimana ya, dia pun ngomong tapi sembuh lah katanya kayak gitu. Terlalu polos nggak sih? Iya sih. Aku bilang kan, tapi sembuh, tapi itu untuk bayi loh. Kayak mana? Tapi gini, kayaknya ya, yang pernah Rosa baca, kalau kita sering cekukan itu kayak kurang minum air putih. Tapi dia ada banyak kali loh, Rosa. Oh iya, misalkan gini caranya, baca bismillah dulu nih, minum air putih. Terus tarik kepalanya tuh ke sebelah kanan, badannya lurus, ya kan? Lihat ke sebelah kanan atau sebelah kiri, agak ditarik lehernya. Terus minum aja sampai 3 kali sampai glek-glek gitu. Coba tes. Katanya sih kayak gitu. Hah? Besok deh aku kasih saran. Iya. Sayang juga. Iya gitu. Jadi kan kalau kayak gitu nggak butuh bantuan orang lain kan? Iya. Enggak, masalahnya setiap dia baru cekukan sekali, harus kasih obat lagi nih. Oh langsung kayak gitu. Itu jadi bulian ya sebenarnya. Iya. Jatuhnya kayak gitu kan. Tapi dia marah nggak? Malu nggak? Enggak, dia terlalu polos atau apa, dia pun ikut-ikut ketawa kayak senang-senang. Oh. Jadi kita kayak jedek kali kayak gitu kan. Kenapa sih nggak dilawan? Dia sebenarnya mungkin nggak berani, tapi pernah Balkis ajarin kan, maksudnya jangan dengerin orang lain gitu, pernah.
Pernah sih, dulu di parah lagi dia. Setiap ada bahan itu pasti kenanya ke dia kayak gitu kan. Terus pelajarin diem aja kayak gitu, pasang headset atau apa kayak itu kan, walaupun nggak denger lagu. Jadi orang tuh ketawa-ketawa, nanti baru ngomong kenapa kayak itu. Terakhir diem semua sih orang kantor setelah gitu juga. Ya udah, ntar coba bilang. Mungkin dia pura-pura nggak tahu biar nggak sakit hati nggak, Kis? Dia sering nangis juga sih sebenarnya kok cerita itu. Oh iya, sekamar kalian? Enggak, beda tempat tinggal sih, beda mes. Oh, beda mes. Coba ntar dibilang kayak gitu. Jadi kita minum, baca bismillah nih, kan satu teguk kan. Lihat ke depan, badannya ke depan. Terus pas minumnya itu sebelum ditelan, lihat ke kiri atau ke kanan. Agak ditarik gitu lehernya sedikit. Iya. Gitu caranya. Terus katanya orang polos itu suka kena prank kehidupan yang kayak tadi Bakis bilang. Ya kan? Suka kena prank kehidupan. Jadi tips dari aku, kita tuh sebenarnya boleh jadi orang polos, tapi jangan mudah banget terima apa yang orang bilang gitu. Kayak teman Bakis tadi, jangan langsung iya kan semuanya. Ya kan? Dan ada waktunya kita harus jadi orang serius, jadi orang dingin. Biar apa? Biar orang juga nggak semena-mena sama kita. Gitu. Sebenarnya orang polos tuh baik, dia tuh tulus, dia tuh penurut, ya kan? Pikirannya tuh positif semuanya. Ya, cuma salah gunakannya dia jadinya. Iya, cuman salah digunainnya aja. Jadi kayak orang terus-terusan mojoin dia gitu. Gitu. Ya udah, gitu aja. Ada lagi, Kis? Mau ditambah? Itu aja sih intinya, dalam kehidupan ini kita harus tahu kapan kita harus Diam, harus serius, dan kapan kita harus menempatkan diri kita di setiap situasi kayak gitu. Iya, betul. Dan kenapa? Atau mau ada ditambahin lagi? Kenapa? Ada mau ditambahin lagi nggak? Atau udah gitu aja untuk Gak kali ada. ini? Udah gitu aja untuk judul kali ini. Boleh kita polos, tapi kita harus tahu kapan kita serius. Gitu aja sih. Ya udah, mungkin gitu aja ya guys. Sampai jumpa lagi di Cursing Ban selanjutnya. Bye bye. Dah guys. Thank you for watching.